masih banyak lagi yang lainnya Bu Elis. Wah, seru sekali. Tentunya itu. Kalau kita ikut lomba tari gimana? Setuju banget Bu Elis. Nanti kita ajak Bu Siti, Bu Erna dan guru-guru yang lainnya. Gimana? Siap deh. Oke, kita belajar ya. Oke. Halo teman-teman. Halo Bu Siti. Wah, kebetulan sekali ada Bu Siti. Ini sedang apa sih? Kelihatannya sangat sibuk sekali. Sebentar, Bu Siti barusan bilang apa Bu Siti? Teman-teman sangat sibuk sekali Bu. Oh, gak boleh kalau bahasa seperti itu. Sebagai guru, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Bahasa yang efektif itu seperti apa sih Bu Erna? Oh Lalu, iya. contohnya seperti apa Bu Erna? Nah, sebagai contoh tadi Bu Siti bilang seperti itu. Kenapa tidak efektif? Karena Bu Siti menggunakan kosakata yang bermakna sama dalam kalimatnya tersebut. Jadi, gunakan satu kata saja. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Sedangkan patokan kaidah kebahasaan yang baik dan benar ada dalam PYD atau yang sekarang kita kenal dengan PUED, yaitu Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang satu sesuai dengan PYD, baik ejaan ataupun tanda baca yang digunakan. Ejaan terkait dengan penulisan kata atau kalimat. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat yang baik minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Urutan kalimat juga tidak memusingkan. Subjek dan predikat untuk kalimat yang baik berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Artinya apa? Kalimat yang kita buat ringkas sehingga mudah ditangkap oleh yang membaca atau yang mendengar kalimat yang kita ungkapkan. Yang terakhir adalah tidak ambigu. Maksudnya adalah bahwa kalimat yang kita buat atau yang kita ucapkan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Perhatikan kalimat pertama. Pengecatan tembok itu Agung dibantu Raihan. Apakah menurut kalian kalimat tersebut efektif? Tentu saja tidak. Dilihat dari strukturnya, jelas kalimat tersebut tidak memiliki subjek dan predikat di awal kalimat. Jadi bagaimanakah pembetulannya? Ya, pembetulannya menjadi ada dua opsi. Opsi pertama, kita tambahkan kata dalam. Contohnya seperti ini. Dalam pengecatan tembok itu, koma, Agung dibantu Raihan. Keterangan pengecatan tembok itu, Agung subjek, dibantu Raihan, predikat dan objek. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota. Kalimat tersebut tentu tidak efektif. Kalimat ini akan menjadi efektif apabila kita ubah menjadi rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Kenapa tidak efektif? Karena penggunaan beberapa dari banyak itu bertele-tele atau mubadzir. Sekarang kita perhatikan kalimat yang ketiga. Seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Apakah menurut kalian kalimat tersebut efektif? Ya, tidak efektif. Karena apa? Kalimat ini dibuat dengan tidak memperhatikan paralelisme. Sebuah kalimat yang memperhatikan paralelisme. Sebuah kalimat yang memperhatikan paralelisme akan menggunakan imbuhan dengan konsisten. Misalnya dalam kalimat tersebut menggunakan kata berimbuhan me atau ber, maka dalam kalimat tersebut harus konsisten menggunakan me dan ber. Jadi perbaikannya menjadi bagaimana? Seorang siswa harus mempelajari dan memiliki atau mempunyai banyak latihan. Atau opsi kedua adalah menjadi seorang siswa harus belajar dan berlatih.
Mari kita perhatikan kalimat keempat. Agar tidak banyak memakan waktu, apakah kalimat tersebut efektif? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena penggunaan kata memakan waktu. Kalimat tersebut akan menjadi efektif bila kita ubah menjadi agar tidak terlalu lama. Ya, oke. Kita lanjutkan pembahasan kalimat terakhir. Kalimat kelima berbunyi, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Apakah tidak efektif? Iya, betul, kalimat tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena adanya penggunaan semua siswa-siswa. Kenapa tidak efektif? Karena bertele-tele, karena mubazir, karena berlebihan. Kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila kita ubah menjadi upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa atau dihadiri oleh siswa. Terima kasih Bu Erna sudah memberikan penjelasan tentang kalimat efektif. Sama-sama. Bu Siti, Bu Erna, coba kesini sebentar yuk. Kita mau belajar pola lantai, Bu. Bu Siti, Bu Erna, sebentar lagi kan tanggal 17 Agustus. Jadi kita akan mengikuti lomba tari. Untuk mengikuti lomba tari, kita harus belajar pola lantai. Begitu ya Bu Kanti? Betul. Pola lantai itu apa sih Bu? Saya kok kurang paham ya. Nah, kita belajar bersama yuk. Yuk, Bu Erna. Ya. Mari kita pelajari bersama KD 3.1, memahami penampilan tari kreasi daerah, dan kita akan belajar pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat juga diartikan sebagai pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Secara umum, pola lantai terbagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Yang termasuk pola lantai garis lurus antara lain pola lantai garis vertikal, horizontal, diagonal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai garis lengkung terdiri dari lengkung ke depan, lengkung ke belakang, lingkaran, dan angka 8. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pola lantai garis lurus. Pada pola lantai vertikal, posisi penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Pada pola lantai horizontal, posisi penari membentuk garis horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Pada pola lantai diagonal, posisi penari membentuk garis menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri. Dan pada pola lantai zigzag, posisi penari membentuk zigzag. Berikut merupakan contoh-contoh pola lantai garis lurus. Pola lantai seperti ini merupakan pola lantai vertikal. Pola lantai selanjutnya, posisi penari dari kanan ke kiri merupakan pola lantai horizontal. Selanjutnya, dari pojok depan bagian kanan ke pojok belakang bagian kiri, pola lantai diagonal. Dan yang ini merupakan pola lantai zigzag. Selanjutnya, kita akan mempelajari pola lantai garis lengkung. Pada pola lantai lengkung ke depan, posisi penari membentuk garis melengkung ke depan. Pada lengkung ke belakang, posisi penari melengkung ke belakang. Pada pola lingkaran, penari membentuk lingkaran, sedangkan pada angka 8, posisi penari membentuk angka 8. Mari kita lihat video contoh pola lantai garis lengkung. Yang ini merupakan pola lantai lengkung ke depan. Selanjutnya,
pola lantai lengkung ke belakang. Posisi berikutnya, penari membentuk pola lantai lingkaran. Sudah paham kan anak-anak tentang pola lantai? Teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah berhasil berlatih pola lantai. Untuk persiapan lomba besok, kita harus bersatu biar lombanya kita bisa menang. Benar sekali Bu Kanti, persatuan dan kesatuan sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, misalnya di rumah, dalam memasak saja kita butuh persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga. Misalnya, adik menyiangi sayuran, terus kakak yang mencuci, sedangkan ibu yang menyiapkan bumbu-bumbu dan memasaknya. Oh iya Bu Erna, persatuan dan kesatuan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ketika kita di sekolah, untuk menjaga kebersihan sekolah saja dibutuhkan kerjasama semua anggota sekolah. Nah, tahu nggak teman-teman, tanpa persatuan dan kesatuan itu, Indonesia tidak mungkin merdeka seperti sekarang. Kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa menikmati semua yang kita nikmati sekarang. Oleh karena itu, kita harus belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Wah, berarti sangat menarik sekali ya perjuangan kala itu untuk kita belajar bersama. Yuk kita belajar Bu Erna. Ayo kita belajar bersama yuk. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maida yang dilakukan oleh 3 tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, berikut ini merupakan teks proklamasi otentik yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Teks proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Monika. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada saat itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh 3 petugas yaitu Latif Hendraningrat, Trimurti, dan juga Suhud. Dengan dibacakan teks proklamasi tersebut berarti Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia memiliki beberapa makna. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan dalam melawan penjajah. Pengakuan de facto, menaikkan harkat dan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, sebagai tonggak sejarah baru, dan juga sebagai awal perjuangan baru. Lantas, apakah perjuangan kita sudah selesai? Belum. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Alhamdulillah ya Bu Siti, sekarang Indonesia sudah merdeka. Pastinya kehidupan sebelum merdeka dan saat merdeka sekarang sangat berbeda ya. Tentu saja Bu, kehidupan masyarakat sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu sangat berbeda. Makanya masyarakat itu perlu melakukan adaptasi terhadap lingkungan, terhadap birokrasi, dan yang lainnya. Berarti para pahlawan kita hebat ya Bu Siti. Luar biasa. Mereka mampu bertahan hidup di masa-masa itu. Iya, mereka mampu bertahan hidup di hutan dan yang lainnya, beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi itu apa sih Bu Siti? Adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Bu Siti, kita belajar lebih jauh yuk tentang adaptasi. Mari kita pelajari.
Adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mengapa makhluk hidup perlu beradaptasi? Apa tujuannya? Tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi adalah untuk bertahan hidup, untuk melindungi diri, untuk mendapatkan makanan. Jenis-jenis adaptasi. 1. Adaptasi morfologi. Adaptasi ini meliputi bentuk tubuh. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contoh, batang tanaman mawar berduri. Duri ini berguna untuk melindungi diri. 2. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ tubuhnya dengan tujuan supaya dapat bertahan hidup. Jenis adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contoh, tanaman kantung semar menghasilkan enzim untuk mencerna serangga guna memenuhi kebutuhan nitrogen. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah kegiatan atau tingkah laku makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Contoh, pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, mari kita pelajari adaptasi pada tumbuhan. A. Adaptasi tumbuhan pada lingkungan tertentu. 1. Hidrofit. Hidrofit yaitu jenis tumbuhan yang hidup di permukaan air seperti teratai, eceng gondok, dan kangkung. Ciri-ciri tumbuhan ini: batang berongga untuk menyimpan udara, permukaan daun lebar untuk mempercepat penguapan. 2. Higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab seperti kelompok tanaman paku-pakuan dan lumut. Ciri-cirinya memiliki daun yang tipis dan lebar. Terdapat banyak stomata di daun untuk mempercepat penguapan. 3. Xerofit. Xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti kaktus, kurma, dan lidah buaya. Ciri-ciri tumbuhan ini: daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan, batang tebal untuk menyimpan air, dan akar panjang menyebar ke dalam tanah. 4. Halofit. Halofit adalah jenis tanaman yang tumbuh dan hidup dengan baik di pantai maupun di laut. Contohnya tanaman bakau. Daunnya mampu mengeluarkan kelebihan garam. Tanaman ini memiliki akar tunjang untuk memperkokoh batang dari terpaan ombak. Akar ini juga berfungsi sebagai akar napas. B. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. 1. Memiliki rambut halus. Contohnya bambu. Apabila rambut halus tersebut mengenai kulit, maka akan terasa gatal. 2. Memiliki duri pada batangnya. Contoh tanaman mawar, salak. 3. Memiliki getah. Contohnya pohon nangka dan karet. 4. Memiliki aroma menyengat. Contohnya bunga bangkai raksasa. 5. Memiliki racun. Contohnya tanaman jarak. Teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita banyak mempelajari materi-materi baru. Betul sekali, Bu. Ada kalimat efektif, ada pola lantai, sejarah kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, dan juga adaptasi.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin.